Membuka ulang lembar kejayaan FC Barcelona di tahun 2009 ketika mereka berhasil merengkuh banyak gelar di mana salah satunya adalah Liga Champions Eropa. Barca yang ketika itu masih diisi oleh banyak pemain besar begitu berjaya ketika tampil di Eropa. Penggemar cilik mulai bermunculan, penggemar lama kembali dimandikan kejayaan, sementara para penggemar tim lainnya cukup menyaksikan klub kesayangan mereka tak terlalu kuat untuk menandingi Barcelona. Namun, di tengah hegemoni kejayaan Barcelona saat itu, muncul satu nama yang tampak tidak akan pernah rela untuk mengakui Barca sebagai tim besar. Adalah Chelsea, beserta penggemar fanatiknya yang tak akan pernah mau mengatakan kalau tim mereka kalah dari Barcelona. Yang ada, hanya sederet kecurangan tak terlupakan ketika peluang tim kesayangan mereka dirampok oleh sang pemimpin pertandingan. Are you watching this? It's a disgrace. Kalimat itu akan selalu diingat oleh para penggemar sepak bola manapun. Kalimat yang diiringi dengan amarah besar itu keluar dari mulut sang penyerang legenda, Didier Drogba. Lantas mengapa Drogba sampai mengeluarkan kata-kata yang terbilang mengerikan semacam itu? Semua bermula dari sebuah pertandingan leg kedua semifinal Liga Champions 2009 ketika Chelsea dan Barcelona masih sama-sama memiliki peluang yang sama untuk bisa lolos ke babak final. Di pertandingan pertama yang digelar di Camp Nou, kedua tim bermain imbang 0-0. Praktis pada pertandingan kedua inilah nasib mereka ditentukan. Tampil di Stamford Bridge, legenda Persib Bandung Michael Essien berhasil membuka keunggulan untuk tim tuan rumah pada menit ke-9. Sepakan meteor yang tak mampu dihentikan oleh kiper Barca hingga membuat skor menjadi 1-0 untuk Chelsea. Namun entah mengapa, usai Chelsea memimpin pertandingan, wasit yang mengatur jalannya pertandingan ketika itu, Tom Henning Ofrebo, tampak menginginkan Barca sebagai tim yang melaju ke babak selanjutnya. Aksi dari Tom Henning Ofrebo pada saat itu benar-benar dikecam, mengabaikan 3 pelanggaran yang seharusnya didapatkan Chelsea. Didier Drogba yang ketika itu sangat diandalkan memiliki peluang yang terbilang ciamik. Penyerang asal Pantai Gading ini sukses menembus kotak penalti lawan untuk bisa mendapat peluang mencetak gol ke gawang Victor Valdes. Di tengah usahanya, Drogba diganggu oleh Eric Abidal hingga pada akhirnya sang pemain menjatuhkan Drogba di dalam kotak penalti. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Ofrebo justru membiarkan pelanggaran tersebut dan sempat membuat Drogba bingung bukan kepalang. Ofrebo malah kemudian mengeluarkan kartu merah untuk Eric Abidal ketika sang pemain melakukan pelanggaran yang sejatinya tidak terlalu fatal. Abidal yang saat itu juga berduel dengan Anelka sampai membuat penyerang Chelsea itu terjatuh. Padahal jatuhnya Anelka juga didasari oleh kaki sang pemain yang tersandung oleh kaki lainnya sendiri. Sang wasit saat itu langsung mengusir Abidal dan memberi hadiah tendangan bebas kepada Chelsea. Yang harus diperhatikan di sini adalah bagaimanapun memberikan tendangan bebas masih lebih mudah ketimbang memberikan hadiah penalti. Meski dia tampak ingin membayar kesalahannya ketika itu, hari di mana dia memimpin laga tersebut sangatlah buruk baginya. Berlanjut pada menit ke-81 ketika Anelka mencoba untuk melakukan serangan. Sang pemain memilih untuk mencungkil bola untuk melewati hadangan Gerard Pique. Namun langkah itu gagal setelah bola yang coba dimainkan mengenai tangan bek asal Spanyol tersebut. Tapi lagi-lagi, meski bola yang mengenai tangan Pique terjadi di dalam kotak penalti, Ofrebo tak menggubris itu dan terus melanjutkan pertandingan. Kali ini, Ofrebo memang tak pantas untuk diberikan kata maaf. Bayangkan saja, Chelsea yang sempat memimpin harus kebobolan pada menit ke-90 plus 3 oleh aksi Andres Iniesta. Kemudian di akhir laga, ketika mereka masih mencoba melancarkan serangan, sebuah kesempatan emas datang saat bola yang coba disepak oleh Michael Ballack mengenai tangan Samuel Eto'o di dalam kotak penalti.
Namun, Ovrebo kembali tidak memberikan hadiah penalti kepada Chelsea ketika tim tersebut memang pantas mendapatkannya. Apalagi, penalti tersebut akan sangat krusial bagi laju mereka ke babak final. Michael Ballack yang sudah tak mampu lagi meredam amarah terus mengejar Ovrebo sembari melancarkan cacian yang disertai teriakan. Keputusan Ovrebo saat itu kian tidak bisa diterima setelah sang wasit berdiri tepat di samping Michael Ballack yang coba melancarkan tendangan. Skor 1-1 yang bertahan hingga akhir laga membuat Barcelona lolos ke babak final karena unggul agresivitas gol tandang. Dari situlah wajar bila kemudian Barcelona mulai dijuluki sebagai anak emas UEFA.